Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia. Pada edisi ini, kami akan melanjutkan edisi ke-23. Tahun 1488, melalui pengaruh Hiram Abiff, Raja Skotlandia James keempat mulai mengadopsi penentangan terhadap kekuasaan dan dominasi agama, terhadap semua kehidupan rakyat melalui ordo gereja Katolik yang kemudian dikenal luas sebagai masa pencerahan, Renaissance di Eropa. James keempat juga mendirikan Universitas St. Andrew, Universitas Glasgow, dan Universitas Aberdeen yang menggunakan pola pengajaran sekuler atau memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan, untuk pertama kalinya. Tahun 1496, Undang-Undang Pendidikan Skotlandia, dengan dasar sekulerisme disetujui. Ini merupakan cikal bakal reformasi Katolik Ortodoks menjadi Katolik modern. Pada perkembangan selanjutnya, meletakkan dasar-dasar yang oleh Martin Luther King dan Johannes Calvin, paham sekularisme yang dibawa oleh Renaissance, semakin berkembang pesat. Tahun 1517, Martin Luther King dengan 95 dalilnya pertama kali menyebut umat Protestan, untuk para pengikut Katolik modern yang menolak otoritas gereja Katolik atas kontrol kehidupan sehari-hari. Para penganut Katolik modern ini, kemudian memisahkan diri dari agama Katolik, dan menyebut dirinya sebagai umat Kristen Protestan. Tahun 1525, Eye of Providence pertama kali dikenalkan oleh perkumpulan Freemason, melalui lukisan yang dibuat oleh Jacopo Pontormo, pelukis Itali dan diberi nama Super at Emmaus. Eye of Providence atau mata pengawas, digambar di atas Yesus yang sedang mengadakan perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Ini menyimbolkan bahwa Mesias, Tuhan pengikut Zionis sedang mengawasi apa yang dilakukan oleh Yesus. Lukisan ini bisa ditemukan menjelang akhir buku Perjanjian Lama yang dibuat oleh Lukas. Tahun 1599, perkumpulan Freemason pertama kali dideklarasikan di Skotlandia, bertempat di Lodge nomor 1 atau lebih dikenal sebagai Lodge of Edinburgh. Freemason dideklarasikan William Scaw sebagai perkumpulan sosial dengan motto New World Order. Tahun 1602, para anggota Lodge of Edinburgh mendirikan Serikat Dagang VOC di Republik Batavia, saat ini negara Belanda. Kemudian pada tahun 1609, mereka juga mendirikan Bank of Amsterdam. Tahun 1611, atas izin Raja Jayakarta, Serikat Dagang VOC membuka kantor perwakilan di wilayah Nusantara dengan membayar konsesi lahan. Tahun 1619, VOC menyerang Kerajaan Jayakarta dan menguasai wilayah Banten. Sejak itulah perdagangan rempah-rempah di wilayah Kerajaan Jayakarta dikuasai oleh VOC. Tahun 1717, Freemason England dideklarasikan di Premier Grand Lodge of England, menunjuk Anthony Sayer sebagai Grand Master, yang dikendalikan oleh John Theophilus de Saguliers, asisten dari Isaac Newton dan merupakan pendeta yang disegani di England. John berkebangsaan Inggris-Perancis, adalah alma mater dari Gereja Kristus Oxford. Tahun 1762, anggota Freemason Belanda bernama Jacobus Cornelis Matthes Radermacher mulai mendirikan perkumpulan Freemason di Nusantara, dan mendirikan lodge pertama di Asia dengan nama La Choisy. Tahun 1767, Freemason menyesuaikan nama perkumpulannya di Nusantara dengan nama Tarekat Mason Bebas, mulai mengadakan pertemuan-pertemuan secara aktif untuk menyusun program kerja di Nusantara, dan melakukan ritual-ritual Kabbalah. Program-program Tarekat Mason Bebas mendapat penolakan dari para raja Nusantara, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari raja-raja Nusantara. Untuk mendapatkan dukungan dari raja-raja Nusantara, tahun 1776, perkumpulan Freemason di Skotlandia dan Inggris kemudian membuka diri ke masyarakat umum, dan mendeklarasikan bahwa perkumpulan Freemason sebatas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, serta kegiatan sosial yang lainnya. Semua orang bisa masuk sebagai anggota.
Freemason melalui Johann Adam Weishaupt dan Adolf Freiherr, membentuk Ordo Illuminati dan mengalihkan operasi rahasia New World Order ke Ordo Illuminati. Tahun itu juga, operasi rahasia New World Order dimulai dengan mendeklarasikan kemerdekaan Amerika Serikat dari koloni Inggris di wilayah yang mereka ketahui Inggris menyewa dari Kerajaan Nusantara. Kelompok Freemason mengambil alih wilayah New Amsterdam tanpa perlawanan dari Kerajaan Inggris dan mengganti namanya menjadi New York, New Yahweh Order True Rabbi Kabbalah. Mata 1 dan 13 anak tangga diambil dari Eye of Providence, digunakan sebagai simbol Amerika Serikat dengan semboyan Novus Ordo Seclorum, yang artinya era dunia baru. Deklarasi kemerdekaan ditulis oleh Thomas Jefferson, dan dibaca oleh George Washington. Keduanya adalah anggota perkumpulan Freemason. Tahun 1777, Oliver Pollock membuat simbol dolar, yang artinya soul ownership, penguasaan jiwa, melalui kertas, atau jiwa dibeli dengan uang kertas. Tahun 1792, uang dolar Amerika Serikat pertama kali dicetak oleh kelompok Freemason, melalui anggotanya bernama Archibald Binney, warga negara Skotlandia yang berimigrasi ke Amerika. Dalam uang dolar ini mega ritual berikutnya untuk membuka gerbang bintang pada tahun 2001, yang sudah dirancang sejak mega ritual terakhir tahun 1090 digambarkan secara rapi, dan rahasia di uang dolar tersebut. Tahun 1806, melalui Napoleon Bonaparte, perkumpulan Illuminati mengambil alih Republik Batavia dan mengganti namanya menjadi Kerajaan Holland, Kerajaan Boneka dengan adik Napoleon Bonaparte sebagai raja pertamanya. Tanggal 24 Januari tahun 1828, Illuminati menggunakan wewenang Kerajaan Boneka Holland membuka bank di wilayah Nusantara, dengan nama The Javase Bank N.V. Kemudian mereka dengan iming-iming bunga, berhasil membujuk Raja-Raja Nusantara, untuk menyimpan aset-aset emasnya di The Javase Bank N.V. Tanpa sepengetahuan Raja-Raja Nusantara, kelompok ini memindahkan aset-aset emas Nusantara ke Bank of Amsterdam yang sudah disiapkan sejak tahun 1609, sebelum kolonialisasi VOC ke Nusantara. Tahun 1830, dengan menggunakan aset emas Kerajaan Nusantara, Kerajaan Holland bersama dengan Luxembourg dan Belgia, membeli dan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kerajaan Prancis. Sejak itu aset emas Kerajaan Nusantara berpindah ke Perancis, Skotlandia, Holland, Luxembourg, Belgia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Tahun 1836, Raden Saleh resmi masuk sebagai anggota Freemason Hindia Belanda. Tahun 1844, Abdul Rahman, Sultan Pontianak ayah dari Abdul Hamid II, juga resmi masuk sebagai anggota Freemason Hindia Belanda. Tahun 1850, George Vincent Earl anggota Freemason Premier Grand Lodge of England, menciptakan kata Indonesia sebagai skenario besar Freemason menguasai Nusantara, sama seperti mereka menguasai Republik Batavia dan merubah namanya menjadi Nederland. Tahun 1900, doktrin sekuler mulai dijalankan oleh Vrijmet Slaric atau Freemason di negeri Nusantara, dengan mendirikan lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Carpentier Alting Stichting CAS, dan Albertus Samuel Carpentier Alting, anggota Vrijmet Slaric Hindia Belanda sebagai pemegang otoritasnya. Lembaga pendidikan ini membuka sekolah dasar, SMP, MULO, dan SMA, HBS, di Batavia. Sekolah-sekolah ini menanamkan ajaran dan paham sekuler kepada anak-anak negeri Nusantara, dengan dalil modernisasi dan kesamaan hak pendidikan dengan negara-negara barat. CAS kemudian dilanjutkan oleh Yayasan Raden Saleh, dengan konsep pendidikan yang sama dengan saat dirintis oleh CAS. Lembaga pendidikan ini kemudian membuka SMA, HBS, di Semarang dan Surabaya. Di HBS Surabaya inilah Soekarno mengenyam pendidikan SMA-nya dan mengenal lebih detail ide-ide Marxisme dan Sosialisme. Tahun 1908, Vrijmet Slaric atau Freemason mensponsori pendirian Perkumpulan Budi Utomo dan Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Di Turki, gerakan ini mengadakan revolusi kebangkitan nasional dan berhasil mengganti kekhalifahan Islam, serta mengganti hukum Islam menjadi hukum sekuler.
Di Nusantara, melalui organisasi Budi Utomo memperkuat doktrin pendidikan sekuler yang sudah dimulai oleh CAS dan memperkenalkan ide Indonesia baru untuk mengganti nama Nusantara. Raden Adipati Tirto Kusumo, anggota Frijmet Selarij Freemason, diangkat menjadi ketua perkumpulan Budi Utomo. Tahun 1908 ini juga, Organisasi Serikat Buruh Kereta Api Indonesia dan Belanda VSTP pertama dibentuk. Tahun 1911, Pangeran Aryonoto Dirojo menggantikan posisi Raden Adipati Tirto Kusumo sebagai Ketua Budi Utomo. Sejak saat itu, Budi Utomo semakin terlihat sekuler. Penolakan nuansa agama baik Kristen maupun Islam semakin terlihat. Puncaknya pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah seorang tokoh senior dan salah satu pendiri Muhammadiyah, mengusulkan pengajian di perkumpulan Budi Utomo. Usulan itu ditolak dan para anggota Budi Utomo tak segan-segan menghina dan menghujat Islam, serta berpendapat umat Islam agar tak perlu berhaji karena pergi haji hanya membuang-buang uang dan sia-sia. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian memutuskan keluar dari perkumpulan Budi Utomo. Tanggal 18 November tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendeklarasikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Putra-putra terbaik Nusantara, berperan aktif membantu UMK di Indonesia bisa naik kelas. UMK memiliki peran penting dalam upaya membangkitkan perekonomian rakyat, dan pelaku UMK harus bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas usahanya, serta bisa tumbuh berkembang meski diterjang pandemi. Para pelaku UMK yang tergabung dalam Nusantara Kemakmuran Dunia, mendapat banyak manfaat dari berbagai program yang dilakukan Nusantara Kemakmuran Dunia seperti, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen distribusi dan promosi melalui pelatihan-pelatihan. Pelaku UMK sangat terbantu setelah mengikuti pelatihan wirausaha, dan produknya dipromosikan oleh tim Nusantara Kemakmuran Dunia. Para pelaku UMK akan dibantu promosi lewat jaringan sosial media supaya usahanya lebih dikenal, bahkan bisa meningkatkan omset. Nusantara Kemakmuran Dunia membina dan mensupport produsen-produsen UMK seperti kunyit asam, Java Tamarin, Krai Bol, Pastel Kraton, Pempek Sultan, siomay ayam udang, bakso Kars, dan pastinya harganya masih terjangkau. Nusantara Kemakmuran Dunia berharap bisa membawa produk-produk UMK tidak hanya ke pasar lokal, tapi juga ke pasar global. Jalan terus, dan memang telah dijanjikan oleh Tuhan. Janji oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita berjuang benar-benar di atas dasar agama, kita akan menang. Janji Tuhan bukan sekadar apa yang kita dengarkan dari orang klinik. Tidak, saudara-saudara. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari dikembleng oleh keadaan. Dikembleng, hampir hancur pur, bangun kembali. Dikembleng, hampir hancur pur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kalah balung besi.